Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Damayanti dengan NIM 2021 0102099096 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wisnu Budi Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai meneguhkan prinsip good governance implementasi GCG yang sukses di perusahaan KAI. Di sini pendahuluan atau latar belakangnya. Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, penerapan prinsip good governance atau GCG menjadi krusial bagi kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Good governance merupakan kerangka kerja yang mencakup berbagai prinsip kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara etis, transparan, dan akuntabel. Penerapan GCG memiliki dampak positif yang signifikan pada kinerja perusahaan dan reputasi serta hubungan dengan pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara umum. Salah satu perusahaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI, perusahaan yang memiliki peran penting dalam sektor transportasi di Indonesia. KAI telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari restrukturisasi organisasi hingga pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang lebih baik. Dalam konteks ini, penerapan GCG semakin penting bagi KAI dan menjaga integritas, efisiensi, dan kredibilitasnya sebagai badan usaha negara yang bertanggung jawab. Di sini rumusan masalahnya itu ada 5. Yang pertama itu bagaimana implementasi GCG yang saat ini di KAI dan apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi. Yang kedua itu apa dampak penerapan GCG yang baik terhadap kinerja dan reputasi KAI. Yang ketiga itu ada bagaimana GCG dapat meningkatkan pelindungan terhadap kepentingan pemegang saham di KAI. Yang keempat, apa strategi yang dapat diadopsi oleh KAI untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Yang kelima itu bagaimana peran budaya etika bisnis dalam penerapan GCG di KAI dan bagaimana upaya untuk memperkuatnya. Next-nya, di sini saya akan menjelaskan pengertian good governance atau GCG, di mana kerangka kerja yang mencakup prinsip-prinsip kebijakan dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan secara efektif dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis. GCG juga bertujuan untuk menjaga kepentingan pemegang saham, meningkatkan kinerja perusahaan, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan lainnya. Next yaitu literatur tentang penerapan GCG pada perusahaan. Yang pertama ada Good Governance, a Framework for Integrity and Accountability dari Salomon tahun 2016. Buku ini membahas konsep dasar GCG meliputi definisi tujuan dan manfaatnya dalam konteks bisnis. Buku ini juga membahas implementasi GCG di berbagai perusahaan dan negara. Yang kedua itu Corporate Governance Principle, Policy, and Practice dari Tricker tahun 2015. Buku ini memberikan pandangan komprehensif tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG. Di dalamnya, penulis ini membahas tentang komitmen, manajemen, tata kelola perusahaan, peran pemegang saham, dan isu-isu terkait GCG dalam berbagai konteks organisasi. Yang ketiga itu The Role of Corporate Governance in Fighting Corruption dari World Bank tahun 2019. Laporan ini menyoroti pentingnya GCG dalam mengatasi korupsi di sektor bisnis. Laporan ini juga menjelaskan hubungan antara GCG yang baik dengan pencegahan korupsi serta memberikan contoh praktik terbaik dalam mengimplementasikan GCG. Yang keempat itu ada Good Governance for State-Owned Enterprise atau dari OECD tahun 2015. Publikasi ini memberikan pedoman praktis tentang implementasi GCG pada perusahaan milik negara. OECD juga menyoroti pentingnya transparansi akuntabilitas dan peran dewan direksi dalam menciptakan lingkungan tata kelola yang baik. Yang kelima, the impact of corporate governance on firm performance, evidence from global research dari Adlitner et al. Tahun 2020. Studi ini menganalisis hubungan antara penerapan GCG pada kinerja perusahaan secara global. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang menerapkan GCG yang baik cenderung mencapai kinerja yang lebih baik.
Yang keenam itu corporate governance and prime value evidence from the Korean market dari Kim and Park tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara GCG dan nilai perusahaan di pasar Korea. Studi ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan praktik GCG yang kuat memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dan kinerja keuangan yang lebih baik. Nextnya itu ada riset data dan survei data. Dalam penelitian mengenai penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (KAI), penggunaan riset dan data survei data dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi, pendapat, dan pengalaman pemangku kepentingan terkait GCG di perusahaan. Berikut ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada survei karyawan, melakukan survei terhadap karyawan KAI untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat kesadaran pengetahuan dan persepsi mereka terhadap penerapan GCG di perusahaan. Survei dapat mencakup pertanyaan tentang kebijakan dan praktik GCG yang ada, kepatuhan terhadap etika bisnis, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan peran manajemen dalam mendorong budaya GCG. Berikutnya itu survei pemegang saham, di mana melakukan survei terhadap pemegang saham KAI baik individu maupun institusional untuk menilai pandangan mereka tentang tata kelola perusahaan dan kepuasan mereka terhadap penerapan GCG di KAI. Survei dapat mencakup pertanyaan tentang informasi yang diberikan kepada pemegang saham, kepercayaan terhadap manajemen, partisipasi dalam RUPS, dan persepsi terhadap perlindungan hak-hak pemegang saham. Berikutnya itu dalam penelitian mengenai penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia atau KAI, penggunaan data perusahaannya itu dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang praktik GCG yang ada, kepatuhan terhadap kebijakan dan standar GCG, serta dampak yang dihasilkan. Nah, berikut ini itu ada beberapa jenis data perusahaan yang dapat dikumpulkan atau dianalisis. Yang pertama itu ada laporan keuangan, mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan KAI termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan ARKAS. Data ini juga dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dalam pelaporan keuangan. Yang kedua itu ada kebijakan dan prosedur GCG. Mengumpulkan dan menelaah kebijakan pedoman dan prosedur terkait GCG yang telah diterapkan oleh KAI. Data ini dapat memberikan pemahaman tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, seperti kode etik, kebijakan konflik kepentingan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Yang ketiga itu ada struktur organisasi, di mana menganalisis struktur organisasi KAI termasuk tata kelola perusahaan, dewan direksi, dan komite-komite yang terkait dengan GCG. Data ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan pengambilan keputusan terkait GCG diintegrasikan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang keempat itu ada mekanisme pengawasan dan pelaporan, mengumpulkan data tentang mekanisme pengawasan dan pelaporan yang telah diterapkan oleh KAI seperti penggunaan dewan pengawas atau komite audit. Data ini juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, melakukan pemantauan internal, dan menindaklanjuti pelanggaran. Yang kelima itu dokumentasi pelatihan dan kesadaran GCG. Mengumpulkan informasi tentang program pelatihan yang dilakukan oleh KAI terkait GCG, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman karyawan tentang GCG. Data ini juga dapat memberikan indikasi tentang sejauh mana perusahaan telah mengintegrasikan budaya GCG dalam organisasi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi GCG karyawan. Nextnya ini ada sejarah PT Kereta Api Indonesia, di mana berawal dari Indonesia dimulai pada abad ke-19. Berikut ini adalah gambaran umum tentang sejarah perusahaan tersebut. Pada era kolonial Belanda pada tahun 1843 sampai 1942, tahun 1864 Belanda memulai pembangunan jaringan kereta api di Indonesia. Pada tahun 1873 dibentuklah perusahaan kereta api pertama di Indonesia, yaitu Netherlands Spoorweg Maatschappij atau NIS,
Jaringan kereta api terus berkembang di berbagai pulau di Indonesia. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, NIS berganti nama menjadi Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. Pada era kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1963, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, DKARI berubah menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Pada tahun 1948, DKA digabung dengan perusahaan kereta api yang dimiliki oleh pemerintah dan menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. PNKA terus memperluas jaringan kereta api di seluruh wilayah Indonesia dan berperan penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi nasional. Pada era modernisasi tahun 1963 sampai dengan 1999, nah pada tahun 1963 PNKA berubah nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA sebagai langkah menuju modernisasi dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Pada era ini, PJKA melakukan pembaruan pada sarana prasarana, memperkenalkan kereta api ekspres dan meningkatkan standar pelayanan kepada penumpang. Era transportasi dan privatisasi tahun 1999 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1999 itu, PJKA berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan diubah menjadi Badan Usaha Negara pada era ini. Pada era ini, KAI mengalami transformasi 16 besar-besaran dengan fokus pada efisiensi, perbaikan manajemen, dan pengembangan infrastruktur. KAI juga terus memperluas jaringan kereta api, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkenalkan layanan-layanan modern seperti kereta cepat dan kereta bandara. Selama sejarahnya, KAI telah menjadi tulang punggung transportasi massal di Indonesia. Perusahaan ini terus berupaya meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, serta mengikuti perkembangan teknologi dan tuntunan pasar. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG menjadi langkah penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Nextnya itu ada proses bisnisnya. Proses bisnis PT Kereta Api Indonesia mencakup berbagai tahapan yang melibatkan operasional kereta api, pelayanan kepada pelanggan, serta fungsi manajemen dan administrasi. Nah, berikut adalah gambaran umum tentang proses bisnis KAI. Yang pertama itu ada perencanaan dan penjadwalan. KAI melakukan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek terkait pengembangan infrastruktur kereta api, penambahan rute, serta penjadwalan perjalanan kereta api. Ini melibatkan penentuan jadwal, keberangkatan dan kedatangan kereta, alokasi peron, dan pengaturan waktu perjalanan. Berikutnya itu penjualan tiket dan reservasi. Proses penjualan tiket dan reservasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti stasiun kereta api, agen penjualan tiket, situs web, atau aplikasi seluler. KAI menyediakan sistem pemesanan dan pembayaran yang terintegrasi untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan tiket kereta api. Berikutnya itu pengoperasian kereta api. Setelah penjualan tiket, KAI juga bertanggung jawab untuk mengoperasikan kereta api sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ini meliputi persiapan kereta, pengaturan perjalanan, pengawasan keberangkatan, serta penyediaan layanan dan fasilitas di dalam kereta api bagi penumpang. Berikutnya itu pelayanan kepada pelanggan. Selama perjalanan, KAI memberikan pelayanan kepada penumpang seperti penjualan makanan dan minuman, fasilitas toilet, pengaturan kenyamanan di dalam kereta, serta pengawasan keamanan dan keselamatan penumpang. Berikutnya ada pemeliharaan dan perawatan sarana. KAI juga melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap sarana kereta api, termasuk perbaikan mesin, perawatan rel, perawatan interior dan eksterior kereta, serta pemeliharaan stasiun dan fasilitas pendukung lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran operasional kereta api. Kemudian ada manajemen dan administrasi. Selain operasional kereta api, KAI juga melibatkan fungsi manajemen dan administrasi yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, pengadaan, serta pengembangan kebijakan dan strategi perusahaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengoordinasi dan memastikan kelancaran berbagai kegiatan dan proses bisnis perusahaan. Penerapan dan hasilnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penerapan GCG dan hasil yang dihasilkan oleh KAI. Yang pertama itu implementasi prinsip-prinsip GCG. KAI telah mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang mendasar, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi. Perusahaan
mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan prosedur dan praktik operasionalnya. KAI juga memiliki kode etik yang mengatur perilaku atas etis karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua itu struktur tata kelola perusahaan. KAI juga memiliki struktur tata kelola perusahaan yang baik dengan dewan direksi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategi. Terdapat pula komite-komite seperti komite audit dan komite remunerasi yang membantu dalam pengawasan dan penilaian kinerja perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan, KAI juga memastikan keterlibatan pemegang saham dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga itu pengawasan internal dan eksternal. KAI juga memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, KAI juga tunduk pada pengawasan eksternal oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Pengawasan internal dan eksternal ini berkontribusi pada efektivitas operasional dan integritas perusahaan. Yang keempat itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Melalui penerapan GCG, KAI telah meningkatkan transparansi informasi kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan yang terperinci. KAI juga menerapkan praktik akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola dana publik dan melaporkan penggunaannya secara transparan. Yang kelima itu meningkatkan kinerja keuangan. Penerapan GCG yang baik telah berdampak positif terhadap kinerja keuangan KAI. Melalui manajemen yang transparan, akuntabel, dan efisien, KAI berhasil meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan investor potensial, serta membantu perusahaan dalam mengakses sumber pembiayaan yang lebih mudah. Yang keenam itu peningkatan pelayanan keamanan. Dalam konteks penerapan GCG, KAI juga telah berfokus pada peningkatan pelayanan kepada pelanggan serta keselamatan dan keamanan penumpang. Yang ketujuh itu ada reputasi dan citra perusahaan. Implementasi GCG yang baik berdampak positif terhadap reputasi, citra KAI. KAI juga dikenal sebagai perusahaan yang memiliki integritas, transparansi, dan kualitas yang lebih baik. Yang ke-8 itu pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penerapan GCG juga mendorong KAI untuk memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. KAI juga berkomitmen untuk berkontribusi pada penggunaan berkelanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan atau memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung program-program kelanjutannya. Penerapan dan hasilnya. Dalam keseluruhan, penerapan GCG yang baik telah membawa berbagai hasil positif bagi PT Kereta Api Indonesia dalam hal struktur, tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan peningkat kinerja. KAI juga telah mencapai kemajuan yang signifikan, namun penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus guna menjaga dan meningkatkan penerapan GCG sejalan dengan perkembangan kebijakan dan tuntutan pasar yang telah berubah. Nextnya itu kesimpulan. Dalam kesimpulannya, penerapan good governance pada Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api atau KAI telah memberikan dampak yang positif terhadap berbagai aspek perusahaan. Implementasi GCG yang baik telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas perusahaan, serta memperkuat reputasi dan citra KAI di mata pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat umum. Penerapan GCG juga berdampak positif terhadap kinerja keuangan KAI, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan memastikan keselamatan keamanan penumpang. Selain itu juga KAI juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari penerapan GCG. Terima kasih. Mohon maaf semuanya jika kata-kata atau penulisannya kurang jelas. Saya izin menutup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.